Baik, selamat siang semua. Hari ini saya akan membawakan tahapan pertemuan ke-5, yaitu analisa IMGIS, atau kita akan belajar bagaimana mengamati visualisasi data dengan kemampuan membaca peta visual, sehingga kita bisa melakukan analis lebih dalam terhadap data-data yang berada di data visual yang bisa kita lihat di sebaran layar-layar yang akan kita buat. Nah, untuk pertemuan 5 ini kita cuma mempelajari analis ya. Jadi nanti berharap di materi ini teman-teman cukup kemudian membuat videoan seperti saya ini menggunakan live streaming, nanti diupload di YouTube. Nah, linknya nanti akan dikirim ke LMS. Nah, teman-teman semua, untuk memulai kita akan menganalisa sebuah tematik yang materinya sudah saya upload di LMS ya. Yang pertama kita coba masukkan standar maps, yaitu OSM standar seperti ini ya. Kemudian kita pilih Indonesia, kita ambil yang spesifik untuk analis. Nah, nanti kita lihat kasusnya apa ya. Nah, kita coba ambil layer. Setelah itu kita ambil layer. Kalau bisa diutamakan layar yang telah jadi tugas kemarin, jadi bisa benar-benar belajar dari awal hingga mempelajari yang tahap-tahap akhirnya seperti itu. Nah, di sini saya punya maps ya, yang kurang lebih sama seperti di LMS ya, bahan GIS ya. Pertemuan pertama saya coba ambil batas provinsi ya, saya ambil juga batas provinsi, atau terlalu besar ya, saya perkecil, saya ambil wilayah boleh batas provinsi aja saya ambil dulu. Nanti saya ambil Jakarta, kemudian saya bahas tentang transportasi dan pusat belanja. Jadi saya ambil 3 layar yang nanti jadi layar umum atau pembanding. Nah, setelah kita impor atau kita input data vektor, yaitu shapr file dari luar ke Quantum GIS, kita coba cluster dulu biar kita bisa menyesuaikan ya. Kita cluster dulu. Caranya di bagian kanan pada panel layer styling kita pilih simbolis menjadi categorized atau kategori ya. Kita pilih provinsi, kemudian kita klasifikasi aja sekalian. Nah, ini sudah otomatis. Nah, ini yang terlihat beberapa seperti ada pewarnaan di sini ya. Ini kita coba matikan, itu di Sumatera ya. Kemudian untuk Jakarta warnanya mana ya, Jakarta Jawa Barat ya. Oke, Bandung Jawa Barat sama Jakarta biru. Oh, Banten ya. Nah, itu Jakarta hijau yang kecil ya, DKI Jakarta tuh terlihat. Saya coba perbesar ya, saya coba ambil wilayah yang DKI Jakarta. Nah, seperti ini ya. Coba saya manipulatif ya, saya geser. Di sini ada pengaturan, kita kasih transparan aja atau agak halus Jakartanya. Oke, kita kembali ke sini, kita ke DKI lagi ya. Nah, ini DKI. Oke, kita klik dulu, kemudian kita klik color, kemudian kita transparan. Nah, seperti ini, biar agak unik sedikit ya karena dia kecil. Nah, teman-teman, kita sudah punya peta provinsi yang sudah kita impor. Jadi bagaimana kita menganalisa kalau kita melihat Jakarta saat ini kompleks, kita ingin tahu Jakarta itu kompleksnya dari segi transportasi misal. Nah, seperti apa transportasi yang bisa kita analis? Oke, kita akan coba masukkan jalur trek untuk bus transportasi atau Transjakarta ya, salah satunya. Nah, Transjakarta kita masukkan dulu jalurnya ya. Oke, kita dapat satu layar. Oke, kita lihat ya, Transjakarta sudah terlihat, tapi di sini tidak terlalu kentara ya. Kita coba pertebal. Nah, ini kelihatan ya, ini Transjakarta jalurnya. Kemudian dari padatnya kota Jakarta, dari segi transportasi saya ingin tahu berapa route yang akan dilalui oleh
Transjakarta. Transjakarta. Nanti kita akan lihat apakah itu dipengaruhi oleh faktor pusat belanja ataupun lalu lintas yang sangat tinggi ya. Kita coba perbesar. Coba kita coba masukkan dulu pusat belanja. Ini kebetulan datanya ada. Nanti kalau teman-teman di Balikpapan yang dipakai aja misal sekolah, kemudian lampu merah, kayak gitu aja ya. Nggak harus pakai jalan juga, nggak harus. Kemudian pusat belanja, ini sudah ada setter filenya. Oke, kita coba masukkan juga. Nah, ini sudah ada sebaran. Kalau kita lihat antara jalur transportasi Transjakarta sama pusat belanja, apakah itu yang mempengaruhi lalu lintas macet? Itu kan kita harus risk lagi ya, kita harus cari tahu apakah karena orang mau belanja, kan enggak kan, bisa saja orang yang melintas antar wilayah yang bekerja di wilayah lain. Nah, itu yang harus kita coba lihat kenapa bisa padat, kenapa Transjakarta ini tinggi ya, seperti itu. Dan itu juga dampak bagusnya adalah PAD meningkat ya. Jakarta itu karena PAD-nya tinggi karena transportasinya bagus sehingga PAD-nya meningkat. Nah, kalau kita lihat dari sini yang paling padat itu ya, kita perbesar lagi. Yang paling padat adalah tempat pusat kota. Kalau tempat lain kayak gini agak di utara itu padat pusat belanja, tapi transportnya nggak sampai ke situ, jadi cuma sampai di sini. Jadi ada tersier tersendiri. Nah, ini menghidupkan ekonomi sehingga, nah, saya sudah berbicara analis ya, jadi kita sudah tahu jadi jalur trans itu sampai di mana dengan pusat belanja. Kalau kayak gini kan pusat belanjanya rame, kenapa? Transnya enak, langsung turun jalan. Kalau ini kan masih jauh. Ini yang berada di jalan tol Jakarta Merak. Ini kalau kita lihat di TV ya, ada tol yang melingkar. Kemudian kalau tempatnya berada di pusat, nah ini pasti dilewati karena bukan cuma tempat belanja. Pasti ada kayak Monas, rekreasi, ada yang aktivitas di jalan Pegangsaan Timur Kemerdekaan sama kementerian. Ini sekelilingnya ini kantor kementerian. Pasti mereka akan melintasi beberapa tempat-tempat aktivitas sehingga makin padat lagi transportnya. Jadi tidak karena adanya pusat belanja. Nah, kalau mencari pengaruh pusat belanja, kemungkinan kita harus tahu dulu ini lokasi apa. Oh, ini lokasi perbankan, perkantoran. Jadi pusat belanjanya itu paling tempat makan, tempat pertemuan dan seterusnya. Kalau untuk aktivitas sehari-hari jatuhnya hari Sabtu, hari Minggu. Seperti itu ya. Ini ada Bundaran HI ya. Kalau tidak salah Monumen Selamat Datang, Polis Gondong Ria. Ya, ini Bundaran HI ya. Teman-teman nanti bisa coba analisa kalau di Balikpapan itu sekolah, jalur transport, jalan negara, jalan provinsi maksudnya, ada jalan kota, itu akan menjadi klasterisasi untuk analis. Nah, saya harap di pertemuan hari ini teman-teman mengimpor semua ya data-data yang diriset kemarin. Nanti juga saya tambahkan beberapa data yang bisa dipakai untuk data layar kota Balikpapan. Barusan saya download semalam, nanti coba dipakai. Nah, sampai sini sudah paham ya. Nanti teman-teman coba menganalisa antara layar trans, jalur kendaraan, titik pusat belanja, sama wilayah satu provinsi Jakarta. Kalau kita mau lihat hari Senin Jakarta Utara, Jakarta Barat, yang mana yang paling ramai, kan begitu. Itu yang nanti akan kita coba telusuri berdasarkan dengan layar yang ada, misal titik pusat belanja atau hanya melintas. Oke, mungkin ini tugas nanti yang saya akan berikan, dan hari ini kita tidak lama, cuma saya sampaikan begini, kalian langsung eksplorasi tentang quantum GIS. Saya Zainal, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.